Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian para penonton setia channel Biang Wali yang masih terus nonton video-video yang kami berikan? Semoga di hari yang cerah ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk tetap belajar. Bersama saya Andri Maulana, hari ini kita akan membahas materi tentang jaringan komputer. Oke, kita mau bahas apa hari ini? Kita review dulu bahwa minggu lalu atau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penggunaan mikrotik dengan menggunakan VirtualBox ya. Nah, apabila kita nggak punya VirtualBox gimana gitu? Anda bisa menggunakan software lain seperti VMware ya. VMware juga bisa ya. Kalau misalnya VirtualBox-nya bermasalah, Anda bisa menggunakan software namanya VMware. Nah, kemudian juga ada pertanyaan masuk ke saya, Pak, gimana kalau kita belajar tidak menggunakan virtual, kita menggunakan router asli? Silahkan, kalau memang Anda punya rezeki lebih, Anda bisa menggunakan mikrotik router boardnya. Silahkan Anda bisa beli di pasaran. Anda bisa lihat sendiri, nanti cek harganya, cari yang paling murah. Nah, untuk konfigurasinya Anda bisa tonton videonya, ada di channel saya dengan judul namanya bagaimana mengkoneksikan PC ke router mikrotik. Jadi bagi Anda yang ingin belajar mikrotik, cara dasarnya penggunaan ketika kita baru membeli router, bagaimana cara menghubungkan mikrotik ini ke komputer agar kita bisa mengkonfigurasi mikrotik melalui PC ya, atau melalui laptop atau melalui komputer. Caranya sama, hanya metodenya aja yang berbeda. Kalau kita biasanya belajar menggunakan virtual mesin atau VirtualBox atau VMware, nah kalau Anda punya rezeki lebih, silakan dibeli aja router boardnya untuk belajar. Karena pernah saya ungkapkan bahwa apabila Anda ingin paham dasar jaringan, silahkan beli perangkatnya. Nah, apabila nanti Anda sudah paham bagaimana cara menggunakan perangkat tersebut, bagaimana Anda menggunakan port-port yang ada di router, bentuknya router gimana, atau bagaimana cara koneksikan perangkat tersebut ke komputer, silahkan Anda kembangkan dengan menggunakan virtual mesin atau VirtualBox. Karena kenapa? Ketika kita menggunakan virtual, biasanya kita menggunakan router yang lebih dari satu, bisa 3, bisa 4, terkadang bisa 10. Akan memakan budget apabila kita membeli router sebanyak 10 gitu ya, atau 5 gitu ya. Karena satu router aja berkisar sekitar harganya 300 ribuan. Nah, kalau 10 mungkin udah 3 juta. Nah, kita bisa antisipasi dengan menggunakan virtual, karena kita bahannya dan dasar-dasarnya sudah paham, tinggal bisa diterapkan di virtual tanpa kita membeli perangkat yang digunakan. Tapi bagi Anda yang memang belum memiliki budget lebih ya untuk membeli perangkat, tidak apa-apa. Saya akan ajarkan bagaimana cara konfigurasi mikrotik dasar ya. Ini adalah materi lanjutan. Kemarin Anda sudah setting mikrotik Anda pada VirtualBox. Sekarang ini adalah part 2, bagaimana lanjutan mengkonfigurasi atau men-setting mikrotik pada VirtualBox. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu channel ini, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, di-like, di-share ke teman-teman agar teman-teman yang ingin belajar jaringan komputer memiliki referensi yang cukup untuk belajar jaringan komputer. Kemudian juga semoga channel ini tetap berkembang dan tetap eksis dalam memberikan materi-materi yang bermanfaat. Baiklah, kita mulai. Di minggu lalu Anda sudah mengetahui bagaimana caranya install operating system atau OS mikrotik ke dalam VirtualBox. Apa saja yang harus dilakukan. Nah, sekarang adalah pembahasan lebih lanjutnya. Kita balik dulu ke topologi. Di topologi, ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa misalnya Anda mendapatkan IP public dari ISP itu 192.168.137.1. Oke.
Maka agar supaya router ini terkoneksi ke ISP atau penyedia layanan internet, pada salah satu port yang ada di MikroTik kita berikan IP yang satu network. Kalau misalnya di sini ISP-nya 192.168.137.1, maka nanti kita bisa gunakan 192.168.137.10, 20, 30, 100. Yang penting jangan lewat dari 254. Nah, dengan menyamakan networknya, maka otomatis nanti router bisa mengakses internet. Nah, kalau routernya sudah bisa mengakses internet dari router, maka internetnya bisa dibagi-bagi ke kliennya. Oke, itu konsepnya. Nah, nanti di header 2 ya, atau header 3 atau header 4, bahkan header 5, nanti Anda bisa setting IP address juga. Misalnya saya kasih contoh itu ada 10.10.10.1 gitu ya. Nah, nanti di komputer kliennya itu IP-nya juga harus satu network, yaitu saya pakai 10.10.10.100/24. Oke, kemarin saya sudah jelaskan tentang IP address classless. Kemudian gateway-nya Anda harus masukkan alamat yang ada di header MikroTik. Di sini saya menggunakan header 2. Maka gateway-nya harus Anda masukkan sama 10.10.10.1. Kemudian agar PC ini mendapatkan akses yang diberikan oleh router MikroTik, maka kita harus menggunakan DNS. Alamat DNS-nya kalau kita setting secara umum, yaitu kita mengikut pada IP yang ada di MikroTik juga, yaitu kita samain 10.10.10.1. Adapun Anda apabila ingin menggunakan DNS Google, berarti Anda isinya 8.8.8.8 atau 8.8.4.4. Atau Anda mempunyai server DNS tersendiri, ya udah masukin aja alamat dari DNS yang kita tuju. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan gunakan ya untuk penerapannya di virtual. Kalau misalnya Anda gunakan router MikroTik, tinggal tarik aja. Biasanya dari ISP kita dapat modem, gitu kan ya, dapat modem, kemudian menggunakan kabel fiber optik. Nanti kita tarik aja dari modem ke MikroTik. Kemudian dari MikroTik ke PC kita. Nah, tapi kalau misalnya Anda menggunakan virtual, kita jadikan laptop kita ini sebagai ISP-nya ya. Kita gunakan ISP-nya dan nanti gunakan IP 192.168.137.1. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari virtual host only-nya. Anda bisa masuk ke bagian network adapternya. Kemudian Anda bisa change option. Di video sebelumnya saya sudah pastikan bahwa virtual host only-nya ini Anda bisa lihat IP-nya harus mendapatkan 192.168.137.1. Oke, pastikan bahwa IP ini sudah ada. Ya, kalau misalnya belum ada, lihat lagi caranya yang di video saya sebelumnya. Nah, kalau misalnya virtual host only-nya sudah ada, maka nanti di routernya kita akan men-set IP 192.168.137.10. Sekarang kita buka routernya masing-masing. Kemarin sudah buat. Kalau misalnya belum install, silahkan diinstal lagi. Karena apabila kita menggunakan lisensi yang gratis, ini batas waktunya hanya 24 jam ya. Nanti tinggal diikuti lagi cara-caranya seperti yang ada di video sebelumnya. Sekarang di virtual box-nya saya akan ulang sedikit bahwa settingnya itu kita masuk ke bagian network. Jangan lupa pada adapter 1 kita pilih host only adapter. Kemudian adapter 2 kita pilih internal network. Oke. Nah, yang kita akan berikan pada adapter pertama itu IP sesuai dengan topologi di sini. Ini header 1, kita akan masukkan
IP 192.168.137.10. Bagaimana caranya? Kita masukkan di sini. Kemarin Anda sudah ganti hostname-nya dengan nama NIM dan nama Anda masing-masing. Sekarang kita lihat dulu di adapternya. Apakah adapternya itu punya IP address atau tidak? Kalau misalnya Anda beli Mikrotik, itu ada IP address bawaan ya, atau IP address default. Itu adalah IP-nya 192.168.88.1. Anda bisa lihat di bagian kardusnya ya. Nah, sekarang kita lihat nih, perintahnya adalah untuk melihat IP address yang ada pada setiap Ethernet atau setiap adapternya. Anda bisa ketikkan perintah IP address, kemudian print, kemudian enter. Oke, di sini ada flag X ya. Artinya kalau X itu disable, kalau I itu adalah invalid, kalau D berarti IP-nya itu diberikan secara dinamik. Kemudian di bawahnya ada list, ini masih kosong, tidak ada IP address-nya. Kalau misalnya ada IP address-nya, nanti saya ajarin caranya untuk menghapus. Nah, sekarang untuk memberikan IP address pada header 1, yaitu IP-nya 192.168.137.10, kita ketikkan perintah IP address, kemudian add address, kita masukkan IP-nya 192.168.137.10. Jangan lupa nilai prefixnya. Kalau misalnya dari ESP-nya garis miring 24, maka kita juga pakai yang 24. Kemudian kita atur interface-nya mau di header berapa. Karena yang kita butuhkan ada di header 1 ya. Maka kita tuliskan aja di sini header 1. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita lihat lagi dengan perintah IP address print. Apakah IP-nya sudah masuk? Nah, bisa kita lihat di sini di urutan 0 ya, atau urutan pertama. Ini ada IP-nya 192.168.137.10. Nah, ini kalau kita ping ke komputer kita, yaitu IP-nya 192.168.137.1, pastikan dia replay ya. Nah, di sini statusnya dia sudah terhubung. Kalau kita ping dari router ke komputer adapter host only-nya, pastikan sudah terhubung. Kalau belum terhubung, berarti Anda belum connect ya. Nah, untuk menghentikan pingnya yang sedang berjalan, Anda bisa tekan Ctrl C ya. Nah, nanti dia pingnya akan berhenti. Kemudian kita lihat lagi di topologi, karena router ini memiliki dua IP. Yang pertama ada di Ether 1, yang kedua ada di Ether 2 dengan IP-nya 10.10.10.1. Maka lakukan perintah sebelumnya ya. Tadi perintahnya adalah IP address, add, kita tambahkan address, kita masukkan IP yang kedua 10.10.1 untuk nilai prefixnya 24, dan tentukan mau di interface berapa, interface 1, 2, 3 atau 4. Di sini kita menggunakan Ether 2, berarti kita masukkan Ether 2. Kemudian kita enter dan pastikan lagi kita cek IP address print. Dan di sini sudah ada dua IP address ya. Untuk IP address pertama Ether 1 yaitu IP 192 dan Ether 2 itu IP 10. Ini harus sesuai dengan gambar topologi kita ya. Nah, sekarang IP-nya sudah ada. Dari router sudah bisa ping ke ISP. Tetapi router belum bisa mendapatkan akses internet dari ISP. Jadi router hanya bisa ping saja. Gimana caranya agar router ini bisa mendapatkan akses yang diberikan dari ISP? Maka kita harus setting dua langkah. Yang pertama kita setting DNS-nya, yang kedua kita set
default route ya. Nah, caranya untuk setting DNS-nya, kita ketikkan perintah IP DNS, kemudian set server, kita masukkan alamat server dari ISP-nya yaitu 192.168.137.1. Kemudian kita berikan perintah allow strip remote strip request, perintahnya yes. Nah, perintah ini adalah supaya si router ini bisa mengakses internet dengan nama domain. Sebagai contoh, nanti kita ping spasi google.com, nanti otomatis dia bisa terkoneksi ke google.com. Tapi kalau misalnya allow strip remote strip requestnya kita kasih perintah no atau di disable, maka kita tidak bisa ping dengan nama domain. Maka kita harus cari tuh ping untuk ke Google IP-nya berapa, misalnya 8.8.8.8. Nah, itu akan menyusahkan, makanya kita aktifkan allow remote request-nya dengan perintah yes ya. Oke, kalau sudah, yang kedua adalah kita setting default route-nya. Itu ada di IP route, kemudian kita masukkan destination, kita tambahkan add, kemudian destination-nya adalah 0.0.0.0.0/20.0 ya. Jadi tujuannya adalah ke internet. Nah, karena internet sudah terhubung dengan banyak komputer, kita tidak akan mungkin masukin IP-nya satu persatu. Maka diganti dengan metode default route, yaitu memasukkan IP 0.0.0.0, artinya sudah mewakili semua IP yang ada di internet. Cukup mudah ya, daripada kita harus memasukkan satu-satu IP address yang ada di seluruh dunia. Maka kita gunakan aja 0.0.0.0 dengan gateway-nya, yaitu alamat IP 192.168.137.1. Artinya cara bacanya adalah kita bisa mengakses IP yang ada di seluruh dunia, yaitu dengan metode default route 0.0.0.0 melalui pintu ISP yang beralamatkan 192.168.137.1. Kalau sudah, enter. Kita bisa cek nanti di sini IP route print. Nanti sudah pasti ada di sini. Keterangannya adalah yang baris 0 itu adalah AS, artinya statusnya aktif, S itu artinya statik. Tujuannya adalah ke internet 0.0.0.0/0. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.137.1. Sampai sini sebenarnya router kita harusnya sudah dapat akses ke internet. Kita coba dulu ping 19 ping ke google.com ya. Oke, kita coba lagi. Oke, apabila nanti Anda terjadi ketika ping google.com muncul pesan seperti ini, maka langkahnya adalah cek pada internet sharingnya. Kita balik lagi ke video yang sebelumnya tuh. Nah, di mana kita kan menggunakan WiFi ya, maka nanti kan di sini kita pilih properti, kemudian di bagian sharingnya kita checklistkan ya sebelumnya. Nah, ini Anda bisa matikan dulu untuk sementara, kemudian kita sharekan lagi. Kita klik lagi, klik kanan properti, kemudian kita pilih tab sharing, kita pilih checklist allow untuk order networknya, pilih ke bagian virtual host only-nya seperti cara pertama. Dan jangan lupa settingnya di sini sudah kita checklist ya. Kalau sudah, kita pilih OK, kemudian kita OK. Nanti ada muncul seperti ini, dia akan memberikan IP 192.168.137.1, kita klik yes. Sekarang kita coba lagi di virtualnya. Kita coba ping lagi, ping google.com. Nah, pastikan mikrotiknya sudah terhubung ke internet.
Sampai di sini caranya, silahkan Anda bisa ikuti saja ya. Oke, setelah internetnya sudah masuk ke router kita, artinya router kita sudah bisa mendapatkan internet, kita balik lagi ke topologinya. Oke, internet sudah ada, kemudian router sudah dapat internet. Sekarang bagaimana dari router Mikrotik ini bisa memberikan akses ke PC kliennya atau ke komputer-komputer yang terhubung ke Mikrotik. Sebagaimana contoh misalnya Anda mau bikin warnet gitu kan ya. Jadi setiap klien-kliennya itu dapat internet, bisa browsing gitu ya, bisa YouTube, bisa ke sosmed dan lain sebagainya. Maka langkah selanjutnya adalah Anda harus men-share internet ke kliennya. Kita balik lagi ke Mikrotiknya, kita gunakan perintahnya itu ada IP, kemudian kita masuk ke firewall, kemudian kita masuk ke NAT. NAT itu adalah mengubah alamat lokal menjadi alamat IP public. Saya jelaskan sedikit bahwa alamat lokalnya adalah 10.10.10.100, maka apabila komputer ini ingin menuju internet, maka alamat lokalnya ditranslasikan ya dengan menggunakan metode NAT, artinya Network Address Translation, mengubah IP yang ada di lokal menjadi IP public. Jadi apapun IP yang ada di lokal, apabila ingin keluar ke internet, maka dia akan diubah menjadi alamatnya 192.168.137.10. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi. Perintahnya adalah IP firewall NAT, kemudian kita tambahkan add chain, yaitu rule baru, pilihnya adalah src NAT. Kemudian kita gunakan out interface-nya, artinya interface keluarnya. Artinya interface keluarnya adalah Ether 1, pintu untuk keluar ke internet. Kita menggunakan Ether 1. Maka di sini adalah out interface-nya, kita gunakan Ether 1. Kemudian action-nya kita menggunakan mesh curate dan kita enter. Oke. Sampai di sini Mikrotik sudah men-share atau membagi-bagi internet ke PC kliennya yang terhubung ke Mikrotik dengan syarat bahwa IP-nya Anda bisa masukkan satu network dengan header yang terhubung. Kalau di sini adalah header 2. Kemudian di PC kliennya Anda masukkan gateway-nya alamat header 2 serta DNS-nya 10.10.10.1, yaitu DNS dari Ether 2. Maka dengan begitu otomatis PC kliennya pasti sudah bisa internet. Nah, sampai di sini konfigurasi dasar atau konfigurasi awalnya sudah kita lakukan. Nah, untuk melakukan konfigurasi ini sebenarnya ada dua. Yang pertama, kita menggunakan command prompt seperti ini, artinya menggunakan perintah-perintah saja. Yang kedua, ada dengan menggunakan user interface, menggunakan Winbox. Nah, kemarin sudah pada download Winbox-nya. Kita buka dulu Winbox-nya. Pastikan jika jaringannya sudah benar, gitu ya, maka nanti akan di sini terbaca 192.168.137.10, yaitu alamat di sini nih, 192.168.137.10. Pastikan sudah terbaca ya. Nah, kalau misalnya Anda dari komputer secara real gitu ya, sudah terhubung dari komputer ke Ether 2, pasti nanti yang terbaca di Winbox-nya adalah alamat 10.10.10.1. Tapi karena kita menggunakan virtual, maka yang terbaca adalah alamat 192.168.137.10. Maka kita bisa klik di sini, klik IP-nya. Sebenarnya ada dua cara untuk masuk
dengan menggunakan IP address dan juga dengan menggunakan MAC address. Kalau kita klik MAC address di sini, maka nanti connect to-nya berdasarkan MAC address. Nah, karena kita sudah menggunakan IP address, silakan diklik saja IP address-nya. Kemudian loginnya tadi admin ya. Maka passwordnya kosongkan saja. Kalau sudah, nanti dia akan masuk ke connect. Nah, nanti di sini sudah masuk ke dalam Winbox. Konfigurasi menggunakan terminal dengan menggunakan Winbox itu sebenarnya sama saja. Sebagaimana contoh tadi kita menggunakan perintah untuk memasukkan IP address. Gimana perintahnya? IP address, add address, kemudian alamatnya apa, kemudian interface-nya apa. Tapi kalau kita menggunakan Winbox, caranya kita klik IP, pilih address, add address, di sini kita masukkan, kemudian masukkan interface, pilih interface-nya apa, klik OK. Nah, ini sudah muncul IP yang sudah kita masukkan dengan menggunakan terminal tadi. Contoh lagi, misalnya IP DNS ya, mau mengatur konfigurasi DNS. Perintahnya kan adalah IP DNS set server, kemudian allow remote request yes. Kalau di Mikrotik menggunakan Winbox, Anda bisa pilih IP DNS, kemudian set servernya, gitu kan. Kemudian kita yes pada allow remote request. Sebenarnya caranya sama aja. Begitu juga dengan perintah default route. Ada IP, kemudian pilih route, kemudian kita pilih add di sini, kita masukkan DST atau destination address-nya 0000.0 garis miring 0, itu kan. Kemudian gateway-nya berapa? Alamat dari ISP. Maka kalau kita sudah masukkan di sini, kita lihat nih AS ya, tadi statusnya adalah aktif static. Kemudian untuk men-share dari Mikrotik ke klien untuk internetnya ada di IP, tadi perintahnya, kemudian di firewall, kemudian kita pilih tabnya NAT, kemudian kita add seperti ini. Nanti kita pilihkan tadi chain-nya adalah SRC NAT. Kemudian out interface-nya pilih header 1, action-nya adalah pilih bagian mesh curate. Gitu. Jadi kesimpulannya, Anda bisa menggunakan perintah terminal bagi Anda yang suka mengetik, atau bagi Anda yang suka menggunakan tampilan interface, Anda bisa download aja Winbox, itu bawaan dari Mikrotik, agar lebih mempermudah ketika Anda melakukan konfigurasi. Tapi bagi Anda yang baru belajar, Anda harus paham dulu dasar-dasar dari perintah konfigurasi Mikrotik ini. Karena nanti apabila Anda mengikuti sertifikasi ujian internasional MTCNA, itu perintah-perintah seperti itu akan banyak keluar ya pada soal-soal ujian. Dan pastikan juga bahwa di terminal Anda sudah bisa ping ke google.com. Oke, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Silahkan dicoba-coba di rumah. Anda bisa menggunakan router board asli atau dengan menggunakan virtual mesin pakai VirtualBox atau VMware. Ini saja dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Saya akhiri. Terima kasih sudah menyimak materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.